ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Jamaah salat subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Jangan lupa niat i'tikaf di dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang celaan atau sifat tercela daripada sifat hasad, perangai hasad. Pertama kali orang yang punya sifat hasad adalah yang mendeklarasikan atau yang membuka pintu hasad itu adalah Qabil. Wa awwalu man hasada fil ardi kana Qabil haitsu hasada akhahu Habil fajara alaihi ma jara. Sampai sekarang gara-gara satu orang ini maka hasad ini selalu berlaku, terjadi. Wa yakfi fin nasihah lil aqili haluhuma. Cukup apa yang terjadi kepada keduanya itu menjadi nasihat bagi orang yang cerdas, yang berfikir. Kejadian yang terjadi kepada Qabil dan Habil menjadi nasihat bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li ni'amillahi ta'ala a'da'a." Qila, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Alladzina yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadli." Sesungguhnya li ni'amillahi, bagi orang-orang yang mendapatkan nikmah-nikmah dari Allah, a'da'a, ada musuh-musuh. Jadi jangan senang dapat nikmat itu. Kalau tidak mau berbagi, siap-siap ada musuhnya. Dalam satu riwayat, likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap yang mempunyai nikmat pasti diiriin. Ya Mas Rasulullah Ta'ala, Nabi Adam mendapatkan nikmah dari Allah, kekal di surga. Malaikat semua pada
sujud inhina karena keilmuannya, iblis tidak terima karena hasad. Qabil hasad kepada saudaranya Habil. Akhirnya buah daripada sifat hasad itu adalah pembunuhan terhadap saudaranya. Maka dalam satu riwayat, setiap terjadi pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh Islam, oh ada nggak pembunuhan yang dibenarkan? Ada. La yahillu damu mri'in illa bi ihda thalathin. Tidak boleh mengalirkan darah seseorang kecuali disebabkan oleh 3 hal. 1, orang yang keluar dari Islam, dipenggal kepalanya, diminta tobatnya dulu. 1 kali, 2 kali nggak mau bertobat, kembali ke Islam, maka hukum penggal kepala. Dasar hukumnya itu. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Yang ketiga, zanin muhsan, orang yang berzina muhsan. Di sini menggunakan kata zanin, nggak pakai kata zaniyah. Kenapa? Karena walaupun perempuan itu yang menggoda, tapi kalau si laki-lakinya tidak bernafsu, tak akan terjadi. Walaupun perempuannya tidak bernafsu, tapi laki-lakinya bernafsu, syahwatnya naik, bisa terjadi pemerkosaan. Di dalam Al-Quran, Az-zaniyatu waz-zani fajlitu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau bukan zina muhsan, dijilid kedua-duanya sebanyak 100 kali jilitan, dicambuk 100 kali. Sudah berlaku hukum itu di Aceh, otoritas sendiri dia, daerah istimewa. Kemudian diasingkan dari kampungnya. Kalau zina muhsan, seperti semalam disampaikan, maka asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Kakek nenek tua, sama-sama tua, apabila berzina muhsan, maka keduanya dirajam. Zina muhsan itu pernah menikah atau sedang dalam pernikahan. Muhsan ketika melakukan perbuatan yang dilarang berupa zina, maka disebut zina muhsan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada bapak-bapak, apabila kamu dalam perjalanan kok jumpa cewek cantik, cepat pulang. Cepat pulang. Maka dalam surah An-Nur ada penjelasan yang sangat luas bagaimana menjaga pandangan mata ini supaya tidak jatuh pada perbuatan zina. Karena ulama juga membagi, ada zina mata, ada zina telinga. Nah, dari mata inilah masuk ke otak, dari otak jatuh ke hati. Jadi perbuatan dosa itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada bisikan. Ada bisikan. Perbuatan hasad juga seperti itu, ada bisikan. Dalam surah Al-Hasyr disebutkan, wa qala asy-syaitanu lil insani kfur. Syaitan itu bilang kepada manusia dengan bisikannya, ukfur, kufurlah kamu.
Kufur itu melawan Allah. Kafir orang. Falamma kafara, ketika sudah melakukan perbuatan kufur, qala inni bari'um minka, kata setan, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullah, saya juga takut kepada Allah. Jadi setan itu jangan dibilang enggak takut kepada Allah. Setan itu paling takut. Diabadikan di Quran pernyataan setan itu, inni akhafullah rabbal alamin. Maka ketika terjadi pembunuhan, ketika setannya sudah pergi, sudah bari minka, aku berlepas diri, orang itu nyesal. Ya, nyesal. Tapi kalau setannya masih di situ, dia nggak ada perasaan nyesal. Perbuatan dosa yang lain juga seperti itu. Menggebu-gebu. Ketika sudah terjadi, setannya pergi. Ya Allah, apa yang kuperbuat? Kira-kira gitu ya. Setannya udah berlepas diri. Tapi ketika belum terjadi perbuatan dosa itu dibisikin. Sekali saja. Sekali-sekali. Kan yang halal sudah punya. Tidak pernah kau rasakan. Sekali-kali coba yang halal. Kira-kira seperti itu. Maka Rasulullah bilang, kalau kamu jumpa cewek cantik di jalan, cepat pulang. Di rumah ada, sama. Casingnya aja mungkin yang beda. Ingat, setiap yang punya nikmat pasti punya musuh. Itu sudah ketetapan. Ketetapan. Inna li ni'amillahi ta'ala a'da'a. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mendapatkan nikmah-nikmah dari Allah, pemberian Allah, siap-siap ada musuhnya. Hidupnya sudah sukses, rumahnya bertingkat, istrinya taat, anak-anaknya sekolah semua, duitnya banyak. Datang pencuri, maling. Ini nggak pernah keluar zakatnya bapak ini. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, hartanya diambil, mati semua disekap. Kan banyak terjadi seperti itu. Itu adalah inna li ni'amillahi ta'ala a'da'a. Sekarang tinggal pilih mau jadi orang kaya atau orang biasa. Siap-siap. Maka orang kaya itu lebih ruwetnya. Naruh mobil takut diambil orang, duitnya ditaruh di lemari, kata Zainuddin MZ itu. Ditaruh di dalam laci, lacinya taruh lemari, lemarinya dikunci lagi. Lemarinya ada di kamar yang paling kecil, kamarnya dikunci lagi. Kemudian ada pintu rumah tengah, kunci lagi. Pintu depan dikunci lagi, ada pagarnya dikunci lagi. Di pagar itu ada security-nya dibayar lagi. Saking takutnya. Kenapa? Karena dunia masuk ke hati. Takut kehilangan. Ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang ni'amillah itu, dapat nikmat itu? Qala alladzina yahsuduna an-nas 'ala ma atahum min fadlih, yaitu orang-orang yang yahsuduna an-nasa berlaku hasad kepada manusia, 'ala ma atahum min fadlih, ketika seseorang mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan ummahatul khataya salasah. Induk dari umun ya, umun itu ibu. Jamaknya ummahat. Kalau bapak ab. Jamaknya aba.
Induk daripada kekeliruan, kesalahan itu ada 3. 1, al-hasad, penyakit hasad. Yang kedua, al-hirsu, penyakit tamak. Dibilang hirsu itu rakus. Boleh rakus dengan ilmu, boleh rakus dengan amalan soleh, pokoknya. Tapi Rasulullah juga mengingatkan, jangan terlalu, yang sedang-sedang saja. Yang ketiga adalah al-kibr, sombong. Iblis itu sombong. Ketika diperintahkan oleh Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Inhina, bukan sujud ta'abbud ya. Bukan, tidak boleh. Makhluk, menyembah makhluk tidak boleh. Itu sujudnya sujud inhina. Sujud inhina, karena menghormati keilmuan Nabi Adam. Para malaikat diperintahkan Allah untuk sujud. Di tengah-tengah para malaikat itu ada namanya iblis. Iblis itu minal jin, bukan malaikat. Kana minal jin. Iblis itu dari jin. Gabung dengan malaikat. Diasuh oleh malaikat Jibril. Wah, pinter. Karena ilmunya, karena kejeniusannya, kepintarannya, sampai melawan Allah. Kenapa? Karena ada sifat sombong, ada sifat dengki di dalam dirinya. Fasajadu illa iblis aba wastakbara. Dia tak mau. Maka kalau ada orang diperintahkan sujud kepada Allah, tidak mau sujud, maka itu termasuk orang yang sombong. Orang yang disebut mutakabbir. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Sombong itu selendangnya Allah, pakaiannya Allah. Jangan sampai dipakai manusia, makhluk. Allah marah. Apa sombong itu? Apa orang yang pakai mobil mewah, sekelas Alphard, turun dari mobil dengan jas merek yang paling mahal, dengan sepatu dari Itali? Tidak. Atau pakai sarung atlas yang termahal atau lamiri? Bukan. Kibr itu siapa? Al-kibr itu kata para ulama, batrul haqqi wa ghamtun nas. Menolak perkara hak, yaitu agama Islam, aturan Allah. Wa ghamtun nas, dan menganggap kecil orang lain. Jadi kalau ada dalam diri kita itu perasaan lebih bagus daripada orang, maka itu adalah bintik-bintik daripada sifat sombong. Kalau Kiai Said Agil bilang, orang sombong itu ciri-cirinya banyak sayanya. Banyak sayanya. Duduk 1 menit saja, itu sayanya itu sudah lebih dari 10 dihitung. Kalau saya Pak Ustadz, maka oleh saya. Kalau bukan karena saya, untung ada saya. Wah, itu saya semua. Apa yang benar? Memimpin RT, memimpin RW. Ya. Bilang kami. Nah, itu enak. Karena bukan sendirian dia bekerja. Jadi kata Kiai Said Agil, duduk apalagi sampai 1 jam itu
sayanya itu nggak bisa ditampung saking banyaknya. Nah, kalau ada orang seperti itu bagian dari tanda-tanda sombong. Maka nanti oleh saya akan saya, orang lain kemana? Memang kamu sendirian. Yang lain yang bekerja membantu engkau nggak dihitung. Maka tinggal kita yang menilai siapa yang banyak ngomong sayanya, siapa yang bilang kami. Jamaah salat subuh untuk Ta'ala, itu yang pertama ya. Jadi biangnya atau induk dari kekeliruan-kekeliruan itu ada 3. 1 hasad, 2 hirsu, rakus, yang ketiga kibr. Amal kibr itu, sombong itu, fakana asluhu min iblis haitsu takabbara wa aba min as-sajadah falu'ina. Sifat sombong itu datanya pertama dari iblis. Ketika iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, tidak mau, kemudian dilaknat. Hirsu, fakana asluhu min Adam, pertama dari Nabi Adam. Karena tamaknya Nabi Adam, kan Allah sudah bilang, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam, kamu tinggal di surga, wa zawjuka bersama pasanganmu. Di dalam bahasa Arab itu zaujun itu maknanya suami, zaujatun istri. Tapi ada juga pemakaian kalimatnya untuk laki-laki, tapi di situ untuk pasangan, untuk istri. Uskun anta, diamlah kamu, tinggallah kamu, anta ya kamu, kata Allah. Udah dikasih penekanan oleh Allah. Uskun, tinggallah kamu ya kamu, anta. Ditauqidin. Wa zaujuka, dan istrimu. Jadi zaujun itu bisa diartikan istri. Jannah, al-jannah, tinggal di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan sepuasmu apa yang kamu suka, minum semua sudah tersedia di surga. Tapi satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon khuldi. Karena sifat rakusnya Nabi Adam muncul dimakan juga. Kenapa? Kena bisikan setan. Coba Adam. Khulid itu kan maknanya, khuldun itu kan kekal. Allah tidak mau kamu kekal di surga. Makanya kamu disuruh jangan dekati pohon khuldi. Aku ini ngomong ini nasihatnya benar. Jadi setan itu seolah-olah kayak benar ya. Jadi menurut logika, iya, khuldun itu kan maknanya kekal. Kalau aku makan, aku bisa kekal di surga. Otaknya jalan, Nabi Adam. Allah nggak mau aku kekal di surga. Cuma disuruh tinggal saja. Bisa jadi nanti dikeluarin di surga. Dari surga. Nah, bisikan iblis dengan sifat sombongnya, dengan hasadnya, menggoda Nabi Adam dengan sifat hirsunya, sifat rakusnya, tamaknya, akhirnya dimakan pohon khuldi itu. Inni lakum ala minan nasihin. Kami ini, saya ini, kata iblis, benar-benar menasihati kamu berdua, suami istri Adam dan Hawa. Mungkin kalau Nabi Adam sendirian tidak tergoda, tapi karena istrinya
laki-laki itu kalau sudah dirayu sama istrinya, yang tadinya enggak, ya. Jadi banyak koruptor itu karena kena bisikan istrinya. Ya. Yang lain pada beli mobil, Bang. Kamu sudah eselon sekian, kok pakai motor terus? Rumahnya ngontrak. Sekali-sekali kenapa? Ini ceramahnya Zainuddin. Sikat kayak tah, titiknya dipindah, ditambahin nolnya. Sekali nggak mempan, 2 kali, 3 kali, pas istrinya ngambek, dia juga ya. Daripada ngambek, akhirnya terjadi korupsi. Jamaah surah syukur untuk Allah Ta'ala. Haitsu qila lahu kulluha mubahah laka illa hadhihi syajarah. Fahamahu al-hirs fa akhraj minha. Karena sifat rakusnya itu setelah melanggar aturan Allah, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam menyebabkan Nabi Adam dan istrinya keluar dari surga. Jadi kedua-duanya itu makan. Kedua-duanya makan, Adam dan Hawa. Kesalahannya cuma satu. Maka kata Rasulullah di dalam satu hadisnya, ketika nanti di padang mahsyar, seluruh anak cucu Adam ini, mulai dari awal ya, kehidupan manusia sampai manusia terakhir ini minta, ya Adam, tolong sampaikan kepada Allah supaya kami cepat dihisab.